Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ahmad Fauzan selaku moderator dari kelompok 6 manajemen risiko yang akan menjelaskan tentang manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, yang dimana anggotanya yaitu ada Agnes yang akan membaca materi 1, kemudian ada saya sendiri yang akan membacakan materi 2, kemudian ada Egi yang akan membacakan materi 3, kemudian ada Khairunisa yang akan membacakan materi 4, kemudian ada Norma yang akan membacakan materi kelima, dan terakhir ada Idah yang akan membacakan materi ke-6. Pengertian manajemen risiko pembiayaan. Manajemen ialah kegiatan khusus yang melibatkan memimpin, pendampingan, pengembangan pribadi, perencanaan, dan pengawasan pekerjaan yang terkait dengan elemen utama dari sebuah proyek. Manajemen risiko adalah proses pengukur atau pengevaluasian risiko dan pengembangan strategi manajemen. Sedangkan risiko pembiayaan merupakan risiko yang diakibatkan oleh nasabah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jadi, manajemen risiko pembiayaan bank syariah ialah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan yang timbul dari kegiatan usaha bank syariah yang meliputi produk dan jasa perbankan syariah. Di sini saya berkesempatan untuk membacakan materi kedua, yaitu jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan ini yang pertama ada pembiayaan model kerja syariah, yang dimana pembiayaannya diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan model kerja usaha berdasarkan prinsip syariah dalam siklus bisnis. Yang kedua ada pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi syariah ini adalah penanaman dana untuk tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa depan, atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk usaha. Yang ketiga ada pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan ini bertujuan selain bisnis, biasanya bersifat pribadi. Yang keempat ada pembiayaan sindikasi. Pembiayaan ini memberikan pembiayaan kepada lebih dari satu lembaga keuangan perbankan untuk objek pembiayaan tertentu. Jenis pembiayaan ini biasanya dibutuhkan oleh nasabah yang bekerja sama karena nilai transaksinya sangat besar. Yang kelima ada pengambil alihan pembiayaan. Pembiayaan yang timbul dari permintaan klien untuk mengambil alih transaksi non-syariah yang sedang berlangsung dengan bank syariah. Yang keenam ada pembiayaan letter of credit, yang dimana menyediakan pembiayaan untuk memfasilitasi transaksi. Selanjutnya ada proses manajemen risiko pembiayaan. Proses manajemen risiko pembiayaan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko adalah menganalisis karakter dari risiko yang ditimbulkan. Proses identifikasi risiko antara lain identifikasi risiko dengan cara berkala, mengidentifikasian terhadap produk yang diperjualbelikan, dan juga mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan atau lembaga keuangan. Memastikan keputusan atau aktivitas yang baru itu sudah lulus manajemen risiko terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah sebuah tindakan yang berfungsi untuk mengetahui seberapa berpotensinya suatu risiko terhadap keberlangsungan perusahaan atau lembaga keuangan. Yang terakhir ada pemantauan risiko. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR atau Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang berkala, disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Baik, perkenalkan nama saya Hernisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembiayaan. Secara umum, proses pembiayaan pada lembaga keuangan syariah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen legalitas. Nasabah di sini harus mengisi formulir pembayaran dan melengkapi persyaratan permohonan pembayaran. Yang kedua, pre-screening. Didapat dari BI checking, lama usaha dan karakter nasabah, serta pengecekan sistem informasi debitur. Untuk hasil pengecekan sistem informasi debitur ini, jika hasilnya lancar maka bisa dilanjutkan prosesnya. Jika kurang 2-5 maka dilakukan klarifikasi kepada nasabah penyebabnya apa. Lalu jika hanya karena kartu kredit maka masih bisa dilanjutkan dengan syarat ada bukti lunas. Yang ketiga adalah verifikasi data.
Tujuan dari verifikasi data ini adalah untuk meyakini kebenaran atau keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan guna menganalisis pembayaran. Yang keempat adalah analisis pembiayaan. Langkah berikutnya adalah dengan melakukan analisa dan survei meliputi usaha, jaminan, tempat tinggal, dan membuat transaksi jaminan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan, yaitu pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, dan pendekatan fungsi dua bank. Kemudian yang kelima adalah proses rekomendasi dan usulan. Jika permohonan tersebut layak untuk diberi fasilitas pembiayaan, maka account advisor langsung membuatkan usulan pembiayaan atau UP kepada komite pembiayaan. Yang keenam, proses persetujuan dan pencairan. Dan yang ketujuh adalah pengawasan dan maintenance pembiayaan. Manajemen pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada definisi manajemen pembiayaan bermasalah. Untuk pembiayaan bermasalah sendiri dalam bahasa Inggris disebut non-performing financing atau NPF adalah kredit dalam kategori kualitas buruk, diragukan, dan macet. Definisi lain pembiayaan bermasalah adalah kredit yang berkisar dan kurang lancar hingga kredit macet. Kredit macet tidak muncul dengan sendirinya atau tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal yang disebabkan oleh nasabah dan bank itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi disebabkan oleh faktor lain seperti kelemahan karakter nasabah, diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikat baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis, dan nasabah menghilang. Kemudian yang menjadi indikator pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kualitas kemampuan pembayarannya. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Menurut Sultan Remi Syahdeni dalam Wangsa Wijaya, menguraikan jika pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, karena faktor-faktor internal nasabah, faktor internal bank, dan faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor-faktor internal nasabah diantaranya ada penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya. Ada perpecahan di antara pemilik atau pemegang saham. Terus ada key person dari perusahaan sakit atau meninggal yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera. Ada tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau overhead yang tidak tinggi sebagai akibat dari pemborosan. Ada juga faktor-faktor internal bank, yaitu kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai. Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik, para anggota komite kredit tidak mandiri, pemutusan kredit takluk pada tekanan yang datang dari pihak eksternal, dan pengawasan bank terhadap kredit yang telah diberikan tidak memadai. Dan ada juga faktor-faktor eksternal bank dan nasabah, di antaranya yaitu feasibility study yang dibuat konsultan yang menjadi dasar baik untuk mempertimbangkan pemberian kredit tidak benar. Laporan yang dibuat oleh akuntan yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah. Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah. Terjadinya perubahan atas undang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah, dan terjadi perubahan politik di dalam negeri. Yang selanjutnya ada penanganan pembiayaan bermasalah. Ada dua hal penting yang harus dibahas. Yang pertama adalah analis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan yang kedua adalah penyitaan barang jaminan atau collateral. Yang pertama ada analis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu analis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa menganalisa penyebab kemacetan pembayaran. Dan yang kedua, menggali potensi nasabah. Untuk penyitaan barang jaminan pembiayaan, masalah penyitaan ini tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukannya. Kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya 3R, rescheduling, reconditioning, dan restructuring.
Sedangkan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya. Kalaupun terpaksa, tetap harus dilakukan penyitaan. Materi selanjutnya yaitu perhitungan kecukupan modal untuk menutup risiko pembiayaan. Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank syariah dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. Kecukupan modal atau KAR didefinisikan sebagai indikator terhadap kemampuan bank syariah untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank syariah yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Bank dengan rasio kecukupan modal yang tinggi dianggap sebagai bank yang sehat. Bank semacam ini dianggap bisa memenuhi kewajiban keuangannya dengan baik. Jadi, para pemilik deposit di bank seperti ini bisa cukup merasa aman. Modal yang ditanamkan di bank tersebut tidak akan lenyap begitu saja jika terjadi krisis. Kecukupan modal ini diukur dengan menggunakan indikator rasio capital to adequacy ratio atau biasa disingkat dengan CAR. Dengan rumus sebagai berikut. CAR sama dengan modal dikali 100% dibagi ATMR. Tingkat kecukupan modal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan modal dengan dana pihak ketiga atau DPK dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Perhitungan KAR dengan DPK adalah modal dibagi dengan jumlah giro, deposito, dan tabungan sama dengan atau lebih besar dari 10% modal. Ini berarti jika setelah dibagi DPK masih sama atau di atas 10%, maka tingkat kecukupan modal bank dari sisi DPK sehat. Tingkat kecukupan modal tidaklah cukup jika hanya dilihat dari sisi DPK saja, melainkan harus memperhatikan rasio modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau biasa disingkat dengan ATMR. Contoh menghitung rasio kecukupan modal. Misalnya, Bank ABC mempunyai modal tier 1 sebesar 10 miliar rupiah dan modal tier 2 sebesar 5 miliar rupiah. Sementara itu, jumlah hutang atau beban yang diperhitungkan sebesar 50 miliar rupiah. Jadi, cara menghitung rasionya adalah sebagai berikut. Rasio kecukupan modal Bank ABC sama dengan modal tier 1 ditambah modal tier 2 dikali 100% dibagi ATMR. Modal tier 1 sebesar 10 miliar rupiah ditambah modal tier 2 sebesar 5 miliar rupiah dikali 100% dibagi ATMR-nya yaitu sebesar 50 miliar rupiah. Hasilnya adalah 30%. Dengan angka 30% yang didapat tersebut, Bank ABC termasuk memiliki rasio kecukupan modal yang tinggi. Dengan demikian, Bank ABC dianggap aman dan hasil ini bisa diperkirakan Bank ABC akan mengalami risiko kebangkrutan yang kecil jika sampai mengalami kerugian atau hal-hal yang tak terduga dalam perekonomian. Jika CAR pada suatu bank mengalami kekurangan, hal itu akan dapat menghambat bank tersebut dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai CAR, semakin membuat bank percaya diri karena dipandang mampu mengelola permodalannya dengan baik sehingga menunjukkan bahwa bank dapat memenuhi kecukupan modalnya dan bank tersebut dapat menyalurkan pembiayaannya dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan bank syariah merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pembiayaan yang timbul dari kegiatan usaha bank syariah yang meliputi produk dan jasa perbankan syariah. Proses manajemen risiko pembiayaan harus meliputi identifikasi risiko, pengukuran, dan pemantauan risiko. Jenis produk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pembiayaan sindikasi, pengambil alihan pembiayaan, dan pembiayaan letter of credit. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.
Nah, jika rasio kecukupan modal pada suatu bank mengalami kekurangan, hal itu akan dapat menghambat bank tersebut dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai CAR atau rasio kecukupan modal, semakin mencerminkan kemampuan bank syariah dalam menghadapi kemungkinan risiko yang mungkin timbul di masa datang. Rasio kecukupan modal menunjukkan kemampuan bank syariah untuk menutup kemungkinan kerugian atas pembiayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.